Senyum perwakilan UNHCR diusir warga saat tinjau pengungsi Rohingya. Mahfud MD sebut tak ada anggaran. Dua perwakilan lembaga PBB untuk urusan pengungsi atau UNHCR dan seorang perwakilan International Organization for Migration diusir oleh warga Aceh saat meninjau pengungsi Rohingya. Pengusiran ini dilakukan oleh warga saat meninjau calon lokasi penampungan untuk pengungsi Rohingya di Simpang 4 Selasa 12 Desember 2023 sore. Kunjungan 3 orang perwakilan lembaga internasional didampingi asisten pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat State Dakap Aceh, Tamyang, Muslizar dan Camat Karangbaru, Fakhruzi Syamsuyar. Kami menolak keras rencana UNHCR dan IOM membawa pengungsi Rohingya ke Aceh Tamyang. Kami sarankan pulangkan mereka ke negara asalnya. Khairul bersama sejumlah rekannya terlihat terus mendampingi 3 perwakilan ini selama meninjau calon lokasi penampungan sementara. Puncaknya mereka meminta ketiga orang tersebut angkat kaki disertai intimidasi merusak kendaraan mereka. Diketahui awalnya sekitar 750 pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh ditempatkan di Aceh Tamyang. Warga menolak keras karena dinilai akan menimbulkan pergeseran sosial dengan masyarakat lokal. Masifnya penolakan ini membuat Pemkab Aceh Tamyang menolak usulan UNHCR dan IOM. Kepastian ini diperoleh setelah 2 perwakilan UNHCR dan 1 orang dari IOM mengadakan pertemuan tertutup dengan Pemkab Aceh Tamyang pada Selasa 12 Desember 2023. Rapat ini dipimpin Sekda Aceh Tamyang, Astra didampingi asisten pemerintah Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Muslizar. Dalam pertemuan itu dilaporkan awalnya Pemkab Aceh Tamyang bersedia menyiapkan lokasi penampungan sementara. Namun saat pertemuan berlangsung, sejumlah warga yang menolak kedatangan etnis Rohingya ini melakukan aksi protes menggunakan alat pengeras suara. Terpisah Menko Polhukam RI Mahfud MD menegaskan jika pihak pemerintah tidak memiliki anggaran khusus untuk pengungsi Rohingya. Karena kata Mahfud, saat ini yang tersedia di beberapa wilayah di Indonesia hanyalah penampungan sementara demi kemanusiaan. Terpenting, kata dia, pemerintah pusat tetap pada peraturan atau perjanjian hukum internasional yang tidak memiliki tanggung jawab atas pengungsi dari Rohingya. Menurut konvensi PBB, yang harus memberikan perlindungan sebenarnya negara-negara yang menandatangani UNHCR, ya United Nations High Commission of Refugee, jadi komisi tinggi untuk pengungsi. Nah, Indonesia tidak menandatangani itu, sebenarnya berhak membuang dia. Indonesia itu berhak mengusir menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang ditampung. Ini sudah bertahun-tahun malah bertambah terus, ditampung di sana bertambah lagi, tampung di sana bertambah lagi. Yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes, Pak, kami juga miskin, kenapa nampung orang dikasih ini dan seterusnya. Kita katakan ini tugas kemanusiaan negara. Nah, oleh sebab itu sekarang kita tetap amankan sekarang di suatu tempat dan masih akan dicarikan tempat penampungan sementara. Saya katakan penampungan sementara. Berarti bisa saja dipulangkan kapan saja berarti? Bisa. Itu kan ada komisinya di PBB. Suatu saat akan dipulangkan. Ya di sana, di pelabuhan. Kamu mau lihat ke sana aja. Saya juga nggak tahu. Ada agama di Tasikmalaya yang katanya mau menampung, Pak. Respon pemerintah gimana? Ya silakan aja lah. Pokoknya pemerintah sikapnya tetap sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah tidak terikat. Tetapi konstitusi kita menganut kemanusiaan. Sebab itu ditampung dulu sementara, ya. Nah, di mana nanti penampungan kalau ada yang agak lebih lama dan anggarannya dari mana, ini juga kan tidak ada di APBN, tidak ada di Pemda. Ini masuk ke daerah-daerah, Pemda tidak punya anggaran, tidak punya tempat, tidak punya tempat penginapan. Lalu kita ini tampung dulu sementara. Nih sekarang sedang kita galang 3 provinsi sasaran pengungsi Rohingya itu, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau, untuk rapat Forkombimda bersama mencari tempat sementara dan harus betul-betul sementara demi kemanusiaan. Tetapi kemanusiaan kita juga harus memperhatikan kepentingan nasional kita, karena